Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Jen. Jadi ini ada pertanyaan dari Luik titik Brit. Enakan mana? Road race di luar Bali atau di Bali? Kalau dicari enakan mana, road race di Bali sama di luar Bali. Ya enakan di luar Bali lah. Kenapa itu? Kalau di luar Bali itu kita dapat jam terbang. Satu, kita dapat jam terbang, pengalaman lebih. Kalau di balap di Bali sih monoton, kita gini-gini aja karena di Bali kan susahnya nyari izin. Balap juga susah ada di sini. Sirkuit kita nggak ada. Sirkuit tidak ada. Enakannya balapnya di luar Bali. Kita bisa mencari ilmu di luar Bali. Ya, kalau saya sih mencari ilmu di luar Bali, saya balik ke Bali, pinginnya ada yang meneruskan. Jadi kalau segi persaingan lebih ketat di luar Bali berarti, Jen. Ya lebih ketat di luar Bali. Kalau di luar Bali itu persaingan itu kejam. Ya kalau nggak main senggol, main patah. Ya. Berarti lebih enak di luar Bali. Ya, lebih enak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang bagus menurut saya dari Galeh NDRD _E_. Pernah ngalamin crash yang paling parah enggak, Bos? Kalau crash untuk di road race paling parah itu di Sumatera ya, daerahnya Kota Jambi. Itu aku balapan bawa motor 6 kelas. Itu semua yang 4 motor ini lah, yang utama ya, kelas utama di MP1, MP2, MP3, MP4. Kelas utama itu pintil ban belakang tuh loh, copot. Ya mungkin berarti sama, mungkin balap di sana sama masih pakai magic ya. Sama kan itu 11 ya. Sama ininya tuh lepas. Lepas semua copot. Akhir itu yang parah itu di MP1, udah nomor 1 nih. Jauh lagi 1 lap, aku sled lah kan. Sled buka gas, dimasukin gigi 2 ke 3. Motor udah goyang nih. Motor goyang, akhirnya jatuh. Kaki kanan nih lah, pergelangan udah kerasa nih, wih patah kakiku. Tapi karena nggak patah semangat, aku bangun dorong motor. Aku belum tahu nih ban belakang bocor. Bangun, aku dorong, kok berat motor. Aku lihat ban belakang, wih bocor. Akhirnya aku taruh motor sana. Datanglah kruku kan, datang krunya. Doronglah sama dia, akhirnya sampai di pedok. Aku dicek kakiku, wih kakimu lepas nih Jen, pergelangan. Waktu itu mau hampir dirobek lah baju balapku kan. Wih jangan mas, Karena susah buka ya susah buka kan. Jangan mas, jangan dirobek. Aku paksa lah buka. Hari itu langsung ke tukang pijat aku. Lokasinya pokoknya di daerah Kota Jambi, di kebun karet. Aku pijat. Waktu itu habis pijat balik lagi ke sirkuit, lagi main di kelas yang berbeda. Ya kelas berbeda. Waktu itu main di Meti 150 tune up, bawa Mio. Waktu itu aku balap tuh akhirnya selang rem depan tuh putus. Dua aku bawa Matic 150 tune up sama 150 tune up pemula. Kedua-duanya lepas putus rem depan. Untuk kalau crash yang paling keras di cross itu tahun 2014 atau 15 tuh kalau nggak salah. Itu waktu sama timku ya, tim privateku ya, Doyo, di tim Gila Balap itu main di Jatim di Utama ya. waktu itu ya. Waktu itu aku main kelas di 180 tune up. Itu bawa motor apa ya? Motor Kawasaki Hilux ya. Hilux tapi udah build up, udah kaki-kaki udah diganti. Waktu itu aku posisi nomor 2.
jumping lah semua. Ini kan ada jumpingnya double top. Ya. Semua pada sekali ngambil, aku ngambil 2 kali. enggak Ambil 2 jumping 1 kali gitu. ya, maksudnya musuhnya dua kali ngambil, aku sekali ngambil. Iya. Lah, habis itu aku ngambil sekali, pertama lolos, kedua kalinya lolos, ketiga kalinya itu loh aku jumping pakai gigi 4 gaspol akhirnya jumping gini posisi motornya itu jumping. Aku kan biasanya tekniknya kan nginjak rem belakang posisinya mau gitu, karena kekerasan nginjak rem belakang posisinya gini jadinya jatuh tuang pelang depan tuh udah angka 8, aku jatuh lah, udah patah nih aku, udah kira kaki patah nih dua-duanya. Wih, kakiku patah nih. Akhirnya aku panggil manajer kan, waktu itu manajernya adiknya si Doyo. Bukan, Kang Gading dia manajer sana. Akhirnya disamperin sama dia, di pangkul lah kan, pangkul. Begitu udah sampai di pedok, diturunin, bisa nggak jalan Jan? Bisa. Aku habis baru nginjak nih kan, udah merasa udah semutan nih, di kanan ini udah semutan, gua nggak bisa digerakin tangan kananku nih kan, nggak bisa digerakin. Akhirnya Doyo, tanganmu patah Jen, ini pergelangan belakang kan. Tapi sebenarnya sih nggak patah, cuma lepas aja sih. Akhirnya pijat, habis pijat besoknya ada latihan lagi. Latihan cross juga. Aku nonton habis itu enak nih lihat teman-teman pada latihan kan. Aku bilang sama Om De, Om, boleh nggak jadi latihan, terserahmu Jen gitu. Akhirnya latihan, dualet nih kerasa nih masih sakit tangan kan, tak paksain berarti ya. Dualet tuh masih sakit. Akhirnya udah berputar 3 lap 4 lap itu udah nggak kerasa sakit, udah keenaan latihan. Habis latihan itu aku pulang mandi nggak bisa Gerak semua. Udah kanan nyedok air udah nggak bisa. Jadi untuk di liaran gimana? Kalau di liaran aku dulu masih aktif sih, tapi kalau sekarang masih udah jarang sih. Nah, untuk race-nya di liaran, Kalau di liaran nggak pernah sih, langsung karir lah ya, biar masih selamat sampai saat ini. ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari teman kita di Instagram Macun.co. Ini pertanyaannya, lebih suka balap road race apa drag, dan berikan alasannya. Kalau dicari lebih suka dari balap drag atau road race, ya lebih suka di road race lah ya, karena kalau memacu adrenalin sih di road race. Kalau drag itu sebatas ya, dulu kan awalnya sekali kan tahu motor di drag ya, di liaran balap ilegal lah dibilang. Kalau di road race kita itu ada jaminan, satu ada jaminan kita, dua kita bisa berprestasi di road race, bisa jenjang ke atas. Ya sih kalau di liaran sih begini-begini aja ya, jenjangnya itu jauh. Kalau ditekuni sih di liaran bisa sih, Mungkin jadi joki drag resmi. ya drag resmi di sport dengan motor yang kencang juga. Tapi kalau di liaran ilegal kita nggak dapat tanggungan. Saya bilang jeleknya kali ya, di tabrakan, patah tulang atau meninggal, kita tanggung jawab nggak ada. Ya. Kalau di sana sih itu aja sih bedanya. Kalau di resmian ada tanggung jawab, ada asuransinya. Kalau di liaran ilegal sih nggak ada sih. Dapat penghasilan juga ya, kalau gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Instagram @racing_racing_team_official. Udah berapa kali podium Om? Kalau ditanya berapa kali podium, nggak sombong ya. Kalau di podium sering sih. Sombong amat.
Inggrisnya. Itu seringnya hanya beberapa kali, nggak pernah juara. Tapi hasil 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 balap itu keseringan sih juara. Untuk di drag resmi ya hanya beberapa kali lah juara di drag resmi. Untuk motivasinya gimana? Kok bisa sering naik podium? Motivasinya sih jangan pernah nyerah, bersyukur, sama apa bilang ya, semangat lah, semangat. Pokoknya intinya sekali kita bisa. Kenapa dia tidak? Kenapa dia bisa? Saya nggak bisa. Harus kita bisa. Intinya kita harus berani ambil resiko, itu aja. Jengah ya? Jengah. Bahasa Balinya jengah. Bahasa Balinya jengah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mangdet underscore. Gimana caranya ngadepin musuh yang sebenarnya kalah, ngotot tak menang? Untuk di liaran ya. Ya, liaran. Untuk di liaran gimana mengatasi musuh yang pastinya kalah tapi menang motor kita. Ya. Solusinya sih kita ada apa ya, Bang? Kalau di finish kan biasanya ada yang ngerekam ya. Ya. Kita Ada saksi. ada saksi. Tapi kalau untuk di jokinya sih, kalau dia punya jiwa apa bilang ya, jiwa apa namanya, sportivitas. Kalau emang merasa dia kalah, dia pasti Mengakui ya. mengakui kalah. Tapi kalau dia tidak punya merasa sportivitas, nggak punya ada rasa sportivitas, ya gimana bilang ya, kita tetap ngotot sih. Ya, karena kita menang ya. Karena kita menang, karena joki kita bilang menang, dan kita juga ngelihat yang menang, kita ngotot. Kalau di jeleknya bilang baku hantam, kita ladeni Ya, tapi kalau bisa dicari jangan sampai baku hantam. main sportif Main aja ya. sportif intinya Kalah sportif. menang biasa. Ya benar nih, karena lagi liaran ya. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini ada pertanyaan dari Titik Murah. Jika nanti nikah, anaknya akan dididik jadi pembalap juga, Bang? Kalau nikah ya, Ya, kalau nikah anak ya pasti ya aku didik jadi pembalap. Nah, tapi minta persetujuan dari istri. tapi tergantung juga bakat dari anaknya. Ya benar. Tapi kalau angan-angan sih tetap anak aku salurin ke balap juga, karena dari bawaan orang tua. Hobi ya. Hobi ya. Tapi hanya sebatas hobi sih. Kalau anak milih sebalap ya aku dukung di balap. Kalau anak minta Cari karir atau udah. Jadi apapun ya kemauan anak, bawaan anak aku dukung aja kok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini pertanyaan nggak tentang balap, tentang percintaan. Ini dari AGS RYWHY atau sering disebut Agus Boy. Kenapa harus takut sama pacar, sedangkan berani di segala medan lintasan? WKWKWK #RIP. Ini pertanyaan Pak. Bukannya masalah takut sama wanita ya. Kalau bagi aku nih diri sendiri sih menghargai wanita, bukannya takut. Bukan takut sama wanita, menghargai lah. Kalau masalah balap jatuh bangun mah biasa. Kalau masalah percintaan jatuh bangun tuh luar biasa tuh. Luar biasa tuh. Bukannya takut sama wanita sih, tapi menghargai. Ya, kalau cari-cari pacarku marah-marah ya aku kumpulin baju-bajunya sih yang kotor-kotor, tapi yang kotor-kotor aku laundry. Kalau aku marah-marah sama cewekku mah aku yang Dibalikin ya? aku yang dipulangkan. Biasa aja. Biasa cewek memang Ya, selalu benar. pokoknya kembali ke pasal 1 deh. Cewek selalu Cewek benar. selalu benar. Pasal 2 cewek kembali ke pasal 1. Kembali ke pasal 1. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Didit Praja underscore atau sering disebut
disebut Dede Dipat. Siapa mantan terindahnya? Jawab jujur. Kalau cari mantan indah, udah namanya mantan ya, nggak ada indah, nggak ada yang namanya indah kalau udah mantan. Kalau pacar terindah ada sih. Ya. Kalau mantan Untuk pacar. terindah tuh udah nggak ada. Kalau untuk pacar terindah ada. Kalau pacar terindah tuh Dita Septiani ya, underscore. Tuh pacar terindah. Kalau mantan lah nggak ada yang terindah. Karena udah jadi mantan ya. Karena udah jadi Karena mantan udah tuh. selesai. Mantan buang pada tempatnya, Seperti sampah. berikan pada yang membutuhkan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir untuk pertanyaan penutup. Banyak sih yang nanya nih, asal usul nomor 87 dari mana? Itu dari Dewa titik Mabo titik 3. Asal usul nomor punggung 87 ya. Dulu awal nomor itu 88. Waktu itu balap di Jembrane di Perancat tuh yang pakai nomor 88 tuh Ryan Watukori. Nah, depan lah nih pas balap nih, depan aku sama dia. Aku 88 dia, ya aku 88. Akhirnya ya udah aku pindah ke nomor 088, dia pakai 87, aku 088. Habis balap aku balik ke Singaraja. Akhirnya aku pikir nih, aku searching nih kan di Google. Dari searching itu kan aku cari di kelahiran 1956. Ini aku cari, lihatanlah tuh ada dari nomor keberuntungan tuh dari 06, 16, 26 dan paling terakhir tuh ada nomor 87. Aku pikir nih 26 apa 87. Akhirnya aku mutusin pakai nomor 87 karena dari awal aku dibilang kan, wih jadi gila kan, bilang bahasa Balinya tuh Ya. budo. Nomor togelnya juga 87. Nomor 87 nomor orang gila ya di togel. Akhirnya aku pakai 87. Ya dari aku pakai nomor 87 sih ada keberuntungan. Setiap balap tetap aku juara, meraih podium. Khususnya sih podium tertinggi sih kalau di 87. Di Bali atau di luar Bali sih aku tetap pakai nomor punggung 87. Jadi tetap di hati sama Tetap sampai mati ya. sampai mati. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertanyaannya. Jadi saya punya pertanyaan khusus untuk ini. Jadi kedepannya itu gimana, dan mau tetap balapan atau mau mengejar karir? Kedepannya sih aku sih ngejar karir ya. Dari pribadi sih aku ngejar karir. Kalau di balap sih aku pakai hobi aja sih. Tapi misalnya sempat balapan, Ya balapan, tapi tetap aku sih karena beda ya sama joki-joki yang di luar Bali yang udah kontraknya wah. Kalau aku sih kontraknya karena masih kecil untuk di Bali, aku sih utamain ngejar karir. Kalau di balap sih pakai hobi aja sih. Itu aja. sama lagi satu, kedepannya untuk pemerintah kayak gimana? Khususnya untuk pemerintah Singaraja, Buleleng, Khusus untuk Singaraja. khusus Singaraja. Siapa bupatinya? Pak Agus Surat Pak Yana ya. Ya. Itu khususnya sih saya dari pribadi, dari atlet balap motor, saya minta sih dibikinkan sirkuit untuk menyalurkan hobi-hobi ya adik-adik atau teman-teman yang masih di liaran atau balap ilegal di road race. Khususnya sih untuk dibikinkan sirkuit aja sih, untuk ada penyalur lah. Ada penyalur ya. Kita loh joki-joki Singaraja itu dari dulu kita punya potensi. Yang punya nama itu di Bali itu atlet Singaraja. Untuk balap motor tuh kita punya potensi lebih besar supaya bisa dibikinkan sirkuit, bisa menyalurkan hobi, dan kita di kedepannya punya bibit pembalap dari Singaraja. Jadi
memungkinkan untuk mengurangi balap liar. Ya, Jadi mengurangi balap liar. polisi juga nggak ribet ya. Ya ngejar sana sini Ngejar ya. orang jadinya, tapi resiko juga orang teman-teman. Teman atau yang suka balap liar, polisi juga ada resikonya sih jatuh. Intinya sih dari saya dan pemerintah Singaraja Buleleng bikinkanlah sirkuit untuk menyalur hobi anak-anak muda zaman sekarang ya. Itu aja sih. Karena saya juga banyak lihat akhir-akhir ini banyak kejadian. Ya, seperti teman saya ada kok kejadian waktu liaran kejadian di tempat meninggal di tempat. Jadi karena kurangnya fasilitas. Ya, fasilitas dan kedua dukungan dari pemerintah daerah. Jadi kedepannya mungkin pemerintah daerah menyediakan sirkuit untuk memfasilitasi anak-anak motor, karena anak-anak motor itu bukan kriminal ya, Bukan kriminal, Nah, itu karena dia menyalurkan hobi, ya, tapi sirkuit nggak ada sih. ya. Jadi menurut saya racing itu tidak kriminal. Racing itu hobi, Ya, racing itu hobi tapi kejam. ya. Karena nggak ada sirkuit ya kejam jadinya sih. Apalagi nggak ada uang juga. Uang Jam. dan uang segalanya. Oke, jadi cukup sekian pertanyaan untuk Jenny. Jadi sebelum kita tutup video kali ini, jangan lupa follow IG-nya Jenny. Apa aja IG-nya? Jenny Saputra _87. Oke, Jenny Saputra _87. Oh ya, jangan lupa juga ya IG follow-nya Ediata Motor di Instagram. Di Instagram Ediarta Motor. Jadi untuk cabang ini Ediarta ini kan banyak ya. Kalau Salah satunya deh. satu cabangnya di Buntulan, cabang utama. Cabang utama. Yang kedua ada di Benggale, yang ketiga ada di Mambogel, yang keempat ada di Kotade, yang kelima ada di Seririn. Jadi ada 5 total. 5. Oke. Kurang lebihnya sih 5. Jadi Aku tahu. untuk Instagram Ediarta Motor. Ediata Motor. Jadi jangan saya akan mention semua Instagram Jenny Saputra _ dan Ediarta Motor. Jadi sebelum kita tutup, jangan lupa dukung channel ini supaya berkembang ke depannya untuk memberikan inspirasi untuk teman-teman yang satu hobi dengan saya, khususnya di hobi motor lah, hobi motor. Jadi caranya adalah untuk videonya di like, komen, dan subscribe. Jadi itu sangat mempengaruhi. Jadi like dan komen itu mempengaruhi untuk video saya up ke atas di YouTube. Dukung Satria Sunio. Satria bawah Sunio ini. Channel. Channel Jadi, ya? ya. Yang Ini suka Instagramnya. sama motor. Instagramnya Satria Sunio _channel. Oke, bisa follow dan kalian bisa lihat inspirasi tentang modifikasi balap dan segala macam tentang motor. Nanti kedepannya saya akan lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang dunia permotoran. Oke, kita akan tutup video kali ini. Oke, Jenny, terima kasih. Oke, ya. See you in next video, guys. Bye bye.